Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Balani. NIM saya E1 21086, jurusan Teknik Informatika dari kelas 6. Ya, hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan dari pengenalan mengenai sistem manajemen database. Di sini kita bisa lihat dari sub materinya. Pertama itu DBMS, itu berisi informasi tentang perusahaan tertentu, pengumpulan data yang saling terkait, pengumpulan program untuk mengakses data, lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. 2. Aplikasi basis data, maskapai penerbangan seperti jadwal, seperti universitas, pendaftaran, nilai, atau data-data dari mahasiswa, atau penjualan, pelanggan, produk, atau pembelian. Database itu bisa sangat besar. 3. Itu yang keempat, basis data menyentuh semua aspek kehidupan kita. Ini kita lihat contoh database universitas. Pertama itu program aplikasi, tambahkan siswa, instruktur, dan kursus baru. Seperti kita menambahkan database baru, menambahkan nama siswa, instruktur, nama jurusan, dan kelas. Jadi kita dalam database juga kita bisa mendaftarkan nama siswa untuk kursus dan buat daftar nama kelas. Dan di database juga bisa ditetapkan nilai kepada siswa atau hitung nilai rata-rata poin yang ada di nilai akhir mahasiswa. Yang keempat, yang D itu IPK dan hasilkan transkrip. Yuk kita lanjut. Pada hari-hari awal, aplikasi database dibangun langsung di atas sistem file. Contohnya seperti ini tampilan datanya dari external layout view and user, view pertama dan view kedua dan view ketiga. View pertama itu menginput, view kedua juga sama halnya untuk memasukkan konseptual skema atau konsep dari skema. Berada di bagian konsep layer yang terus menuju ke physical schema dan physical layer database. Di sini juga kita bisa melihat bahasa definisi data atau DDL. Notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database. Contohnya itu membuat tabel instruktur seperti ID chart, nama varchar, department name, varchar, gaji numerik, dan lain-lain. Kedua, compiler DDL menghasilkan satu set template tabel yang disimpan dalam kamus data. Ini maksudnya adalah compiler DDL menghasilkan satu set data yang disimpan di dalam one pack template tabel dalam kamus data. Dan yang ketiga itu kamus data berisi metadata seperti skema basis data, kendala integritas, dan otorisasi. Kita lanjut. Sini bahasa manipulasi data atau DML. Bahasa untuk akses dan memanipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. Itu seperti bahasa yang untuk akses atau yang memanipulasi data yang masuk dan keluar, dan bisa juga mengakses dari model data yang sesuai begitu. Maksudnya, DML juga dikenal sebagai bahasa query. Jadi
HTML itu seperti sama halnya seperti bahasa manipulasi data yang bisa juga dikenal sebagai query, yaitu dua kelas bahasa. Murni digunakan untuk membuktikan properti tentang komputasi, daya, dan untuk pengoptimalan di aljabar relasional, kalkulus relasional tuple, kalkulus relasional domain. Komersial juga digunakan dalam sistem komersial seperti SQL. SQL yang digunakan untuk memasukkan data-data seperti data basis data yang ada untuk di input ke dalam di internet atau website. Seperti itulah contohnya SQL. Jadi SQL itu adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. Bisa juga digunakan dalam buatan website, yang dalam website tersebut disimpan berbagai data-data, atau website sekolah yang banyak menyimpan data nama murid sekolah, nama guru, dan terus. Mesin basis data di sini manajer penyimpanan, pemrosesan query, manajer transaksi. Ya, di sini kita skip saja. Jadi saya akan menjelaskan sejarah sistem basis data. Pertama itu tahun 1950 awal sampai 1960. Pemrosesan data menggunakan pita magnetik untuk penyimpanan kaset hanya menyediakan akses berurutan. Kartu berlubang untuk input. Pada tahun akhir 1960-an dan 1970-an, hard disk memungkinkan akses langsung ke data. Jaringan dan model data hierarkis digunakan secara luas. Pemrosesan transaksi berkinerja tinggi, khususnya untuk era sekarang ini karena kita itu sudah menggunakan internet. Jadi semakin canggihnya internet itu semakin canggihnya teknologi, jadi banyaklah yang menggunakan internet. Pada tahun 1980, prototipe relational penelitian berkembang menjadi sistem komersial. SQL menjadi standar industri. Sistem database paralel dan terdistribusi. Jadi sistem database berorientasi objek. Pada tahun 1990, dukungan perusahaan besar dan aplikasi penambangan data. Gudang data multi terabyte yang besar. Selanjutnya munculnya perdagangan web pada tahun awal 2000, standar XML dan SQL. Ya, administrasi database otomatis. Jadi kita lanjut ke bagian pengantar model relasional. Ya, jadi di sini ada contoh dari desain relational database. Seperti ini, name, nama mahasiswa. Alamat ini disebut sebagai atribut atau sebagai nama dari judul dari database. Kemudian di bawahnya sini keseluruhan itu namanya domain. Ya, jadi sini juga field name ya, atribut, terus data atau raw record, bagian dari data-data yang ada di dalam kolom sini, terus relasi. Ya, dan jadi ini bersatu menjadi domain.
Saya akan menjelaskan jenis atributnya. Saat pertama itu himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Nilai atribut biasanya harus atomik, itu adalah tak terpisahkan. Nilai khusus 0 adalah anggota dari setiap domain, diindikasikan bahwa nilainya tidak diketahui. Jadi nilai khusus 0 itu adalah anggota, maksudnya sebuah data mahasiswa yang tidak diketahui nilainya disebut 0, atau tidak diketahui bisa saja unknown, itu bisa disebut sebagai 0. Nilai 0 menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Jadi di dalam suatu data jika nilainya 0 itu banyak menyebabkan komplikasi atau perusakan pada data. Sini Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis database relasional. Secara umum ada 3 jenis database relasional. Pertama itu one-to-one. Relasi database model ini terjadi apabila sebuah data terdapat pada dua buah tabel dan hanya diperbolehkan satu data saja pada masing-masing tabel. Unique record sama halnya seperti primary key, record yang ada pada model ini tidak boleh ada yang sama. Jadi one to one ini maksudnya data yang di model yang sama namun isinya itu pada primary key atau record yang ada pada model ini isinya itu beda-beda. Kalau one to many itu sifatnya itu unik dari satu sampai akhir. Dan tabel keduanya itu tidak boleh memiliki beberapa data yang sama. Kalau many to many berbeda dari kedua model di atas, relasi database model ini membolehkan beberapa data yang sama baik. Ya, jadi di sini many to many itu maksudnya data yang kedua modelnya itu sama seperti ini, itu sama juga isinya. Bisa isinya itu sama data yang ada pada tabel di sini.